Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Shalom. Shalom. Dan saudara, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah tutup PRMK ke-30 UPKMK FMIPA Unima. Nah saudara, saat ini saya rindu untuk menyapa saudara-saudara sekalian, terlebih khusus mahasiswa baru yang ada di FMIPA Unima yang juga bergabung dalam room meeting saat ini. Kepada jurusan IPA, Shalom. Shalom, Kak. Kepada jurusan Kimia, Shalom. Shalom. Kepada jurusan Fisika, Shalom. Shalom. Jurusan Matematika, Shalom. Shalom. Terakhir, jurusan Biologi, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, kita semua boleh berkumpul, bertemu, bertatap muka walaupun hanya secara virtual kali ini, tapi kita sama-sama mengucap syukur karena saat ini kita boleh ada di acara yang terakhir dalam kegiatan penyegaran rohani mahasiswa Kristen yang ke-30 UPKMK FMIPA Unima. Saudara, dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Untuk itu, mari saat ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang berkata, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita selamat Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kasih-Mu yang tak terbatas, telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga saat ini kami boleh berada dalam ibadah tutup PRMK yang ke-30 UPKMK FMIPA Unima. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau menuntun kami dari awal pertengahan sehingga boleh berakhir dengan baik, supaya kami bersama-sama bisa menikmati jalannya ibadah tutup saat ini. Terima kasih hanya kepadamu Tuhan, kami membuka
ibadah tutup di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita dituntun oleh seorang atau sosok yang sangat sempurna bagi kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menolong kita, sekalipun dalam kesusahan. Untuk itu mari, dengan penuh penyembahan kita bersama-sama menyanyikan pujian, Yesus padamu ku berseru. Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, tempat kami berseru. Inilah kami Tuhan, dengan segenap penyembahan kami kepadamu. Terimalah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam kehidupan kita, kadangkala kita melakukan hal-hal yang menyakiti teman kita, sahabat kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Untuk itu kita tidak dapat menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tak terbatas, Dia membuang jauh-jauh segala dosa kita, bahkan Dia menyelamatkan kita dari dosa. Seperti dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari dalam kerendahan hati kita nyanyikan pujian jauh timur dari barat. Jauh
kesalahan dan dosa kita. Kita mengingat setiap hal yang telah kita lakukan menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Mari secara pribadi kita mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan Allah begitu baik dalam hidup kita. Walaupun kita berdosa, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Beribu-ribu tahun yang lalu Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kesalahan kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur untuk keselamatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucap syukur secara pribadi. Ya Tuhan, kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Kami mengakui bahwa kami tidak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu beribu tahun yang lalu. Kau telah menebus kami dari dosa. Bahkan memberikan kami anugerah keselamatan. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan. Bahkan ungkapan syukur kami kepada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam Mazmur 109 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman bersama yang akan dituntun oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu oleh Bapak Dr. Andes Martin Tombek, MTHMM. Dan dalam persiapan, mari kita nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada pembicara disilakan. Ya, shalom. Shalom. Ya. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mempertemukan kita dalam persekutuan yang indah saat ini. Kita bersyukur karena kemurahannya sehingga kita semua boleh menikmati anugerah dan kasih sayang Tuhan ini. Adik-adik semua, para mahasiswa baru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua berbahagia karena inilah hari yang terakhir untuk penyegaran rohani mahasiswa Kristen UPK
Fakultas MIPA Unima. Dan oleh karena itu kita berbahagia sekali saat ini, dan mari kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dan Allah kami. Sebab kasih setiamu yang besar, yang dianugerahkan bagi kami. Kami boleh tiba dalam sesi terakhir di kegiatan PRMK yang ke-30 ini dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya memberi kami hikmat, memberi kami kemampuan untuk mengerti, memahami firman, dan diberikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik semua, panitia, pengurus UPK, alumni, tim pendukung pelayanan, dan secara khusus adik-adik mahasiswa baru. Di ibadah penutup ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dan akan kita renungkan berdasarkan tema yang sudah disampaikan. Mari kita membaca Efesus pasal 5. Adik-adik semua, ya, teman-teman, mungkin ada yang sedang ikut, para alumni. Mari kita semua membaca dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. 2 ayat saja. Saya akan membacakan bagian ini. Efesus pasal 5, 15 dan 16. Bunyinya begini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian bacaan kita saat ini. Shalom semuanya. Adik-adik semua secara khusus mahasiswa baru. Ini sudah 1 semester jalan kuliah. Ada yang secara virtual atau daring. Ada mungkin yang harus kuliah secara luring, ya. Ada yang memang harus tatap muka karena berbagai keperluan-keperluan yang harus dilakukan secara luring. Adik-adik semua, teman-teman, sahabat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah dihantar sepanjang 3 hari ini dengan satu tema yang luar biasa, infinity love, ya, kasih yang tidak terhingga, kasih tiada bertepi, kasih tidak terbatas, dan kasih itu yang sudah dialami, ya. Saya yakin itulah yang sudah dialami oleh adik-adik sepanjang 3 hari ini. Manakala Dia yang adalah Tuhan dan Allah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita, mati, dikuburkan dan bangkit. Dia yang sudah mati untuk kita, dan itulah yang kemudian kita imani sebagai jalan satu-satunya untuk datang kepada Bapa. Nah, saya yakin bahwa adik-adik semua sudah dapat materi yang kalau lihat silabusnya memang ada soal keselamatan, ada kepastian keselamatan, ada jalan keselamatan, dan kenapa memang kita harus mengalami, mengapa kita harus menjalani, dan mengapa kita harus mengimani bagian ini. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita semua. Nah, teman-teman, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita yang sudah ditebus dari dosa, nah, kenapa memang disebut karena begitu besar kasih Allah? Yohanes 3:16, ya. Karena begitu besar kasih Allah. Pertanyaannya bagi kita, itu sebesar apa? Kenapa begitu besarnya
Yang dimaksud besar itu sedemikian, seperti apa dan bagaimana. Sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan kejatuhan manusia dalam dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, maka itu kita melihat berbagai ucapan, pengertian, pemahaman yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Kita tidak lagi memiliki pengharapan apa-apa untuk datang kepada Dia. Kita sudah terpisah dan jurang pemisah ini begitu dalam. Dengan cara apapun manusia tidak mungkin bisa datang kepada Allah. Nah, oleh karena itu kasih Allah yang besar itu yang kemudian memberikan jembatan, yang memberikan jalan untuk manusia yang sudah tidak punya harapan ini, yang pada akhirnya tinggal dibinasakan, tinggal dihukum mati, tinggal persiapan diri untuk masuk neraka. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar itu, infinity love, oleh karena kasih-Nya yang tidak terbatas itu, sehingga manusia kemudian memiliki pengharapan. Dia kemudian diselamatkan oleh karena imannya kepada Kristus. Jadi ini hal yang penting yang mungkin teman-teman, adik-adik sudah pahami bersama dan yang kemudian diingatkan kembali. Nah, oleh karena kemurahannya itulah, ya sekali lagi, karena kasih-Nya yang tidak terhingga itu, maka manusia diberi tanggung jawab. Kan begitu ya, adik-adik semua. Jadi tanggung jawabnya tidak sekedar yang penting kita sudah percaya, yang penting kita sudah selamat, yang penting kita sudah beriman. Yes, itu iya. Tetapi tanggung jawab dalam kata percaya kepada Dia, tanggung jawab iman sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, maka inilah yang kemudian disebutkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bahwa keselamatan sudah kita miliki, yes. Bahwa iman di dalam Kristus sudah kita imani di dalam Dia, maka sorga, kerajaan kekal sedang kita tuju. Tetapi tanggung jawab iman sebagai orang percaya, maka hidup keseharian kita lah yang juga akan melihat, memperhatikan bagaimana jalan kehidupan ini, hari demi hari kita jalani, alami, itu jugalah yang menjadikan tanggung jawab iman. Include dalam kata percaya tadi. Jadi tidak boleh kita abai. Artinya, sudah, yang penting so hidup baru, so terima Tuhan Yesus, so bertobat, keselamatan so ada, kemudian kita abai pada tindak lanjut daripada hidup sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu memang, makanya Kolose mengingatkan kepada kita. Rasul Paulus bilang pada Kolose, ya, karena kamu sudah menerima Kristus, maka kamu harus hidup bertumbuh di dalam Kristus. Ya, pasal 2. Jadi konsekuensi daripada orang yang sudah percaya adalah harus hidup bertumbuh di dalam Kristus. Nah, pertumbuhan inilah, ya, pertumbuhan inilah menjadikan konsekuensi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana orang menjalani kehidupan setiap hari, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kalau pusat berarti semuanya berdasarkan pada Kristus. Nah, bagaimana kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita mau bangun saat teduh kita setiap hari, ya adik-adik ya. Semua adik-adik ya yang tadi disebutkan semua jurusan di kampus ini, adik-adik mahasiswa baru, mau biologi, mau fisika, mau kimia, matematika, adik-adik baru yang senior ya, panitia, tim kerja, alumni sekalipun seperti saya ya,
alumni. Itu juga adalah bagian yang tidak terpisahkan bahwa seluruh kehidupan kita, kapanpun itu, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan secara vertikal ini adalah keniscayaan. Adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan sebagai orang percaya. Jadi adik-adik, ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang kekasih, orang jadikan hidup yang percaya kepada Kristus itu adalah hidup yang bertumbuh. Jadi saat teduh penting ya. Ini saya harus terus menerus di mana-mana saya sampaikan. Pentingnya kita punya hubungan pribadi dengan HPDT kita. Kita punya waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Kita punya waktu berdoa khusus dengan Tuhan. Kita harus punya waktu membaca Alkitab secara pribadi untuk terus mengenal Dia. Ya, sekarang banyak kesempatan untuk baca Alkitab. Ya, kadang-kadang mungkin karena memang tidak bisa bawa secara hard copy Alkitab ini, walaupun itu masih sesuatu yang sangat penting. Ya kadang-kadang memang digital juga nggak apa-apa ya. Tetapi kalau punya kesempatan ini memang yes, ya kita bawa Alkitab kita di kamar, kalau kita di tempat kos atau di rumah, kita punya Alkitab yang sering kita buka-buka, ya kita baca untuk terus menambah pengertian dan hikmat dari Allah. Itu pentingnya orang yang sudah percaya, adik-adik, teman-teman, konsekuensinya sekali lagi kita harus bangun ini, tidak boleh abai terhadap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu poin pertama. Jadi, yes, kita sudah mengalami infinity love itu. Kita sudah mengalami kasih yang tidak terhingga itu. Tetapi, bagaimana? Bagaimana follow up daripada ini? Ini yang pertama, yang saya harus katakan bahwa memang harus punya HPDT. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, teman-teman, adik-adik semua, sahabat-sahabat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pertama ada di masa waktu bahwa dalam proses pertumbuhan itu ya, kita akan berbuah karakter hidup yang baik. Itu akan mengubah sikap hidup kita keseharian. Ya. Bagaimana relasi kita dengan orang tua kita. Ya. Bagaimana relasi dengan saudara-saudara kita. Bagaimana relasi dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita. Jadi hubungan-hubungan itu dibangun. Adik-adik ya, teman-teman. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan orang percaya. Jangan dikotomi. Ya, oke di luar sana lain, kita lain di hadapan Tuhan. Kita HPDT ada, saat teduh ada, rajin beribadah ada, oke. Baca Alkitab ada. Tapi kita ada relasi dengan sesama. Kita tidak punya hubungan yang baik. Di rumah pun kita tidak jadi berkat. Sesama teman belajar atau mungkin sahabat-sahabat di kampus, kita tidak punya relasi yang baik. Konsekuensi daripada itu adalah ini ada perubahan karakter. Ya, ini ada perubahan bukan cuma sekedar ya spiritual question ya, tetapi kalau itu iya itu yang terpenting. Tetapi juga intellectual questionnya, emotional questionnya, kecerdasan yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Oke, spiritual questionnya jelas tadi itu dasar hidup batu penjuru terang punya itu. Ya. Kita sudah miliki itu sebagai dasar kita bertumbuh di dalam Kristus. Ini dua hal yang penting, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Poin yang berikut teman-teman, ya, mari kita perhatikan, kita lihat, ya. Mari kita melihat bacaan kita ya. Jadi bacaan kita hari ini atau saat ini adalah dimulai dengan ayat 15. Karena itu, kalau dimulai dengan karena itu berarti ada sebab. Ya, ada sesuatu yang mendahului itu, ada peristiwa iman yang terjadi baru kemudian Paulus bilang. Nah, karena itu artinya alasan kenapa kemudian itu dilakukan. Ini akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena
kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Makanya pasal 2, semuanya karena kasih karunia, itu inti daripada bagaimana kita setiap orang yang sudah percaya kepada dia, benar-benar mengimani dia sebagai Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Ya, jadi pasal 2 itu mengingatkan betapa memang orang ini tidak ada apa-apa. Only by His grace. Hanya karena kemurahan Allah, orang boleh diselamatkan, orang boleh hidup. Ya, dan kita tidak punya kekuatan apa-apa, adik-adik semua ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang kekasih. Nah, itulah sebabnya kata Rasul Paulus di pasal 5 ayat 15 ini, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Hidup ini harus diisi dengan hikmat Tuhan. Ya, maka kalau dia bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu, Kak, itu sama dengan kalau orang ingat tuh Musa ada pimpin ini Israel menuju tanah Kanaan. Itu orang-orang kabal. Ini sampai disebut sebagai bangsa yang tegar tengku. Itu karena gara-gara orang nyak dengar pak Tuhan, nyak dengar pak Musa begitu ya. Jadi kabal kumabal dan ini umat ini. Nah, itu yang kemudian disebut oleh Rasul Paulus sebagai orang bebal. Ya, kabal yang bodoh begitu ya. Jadi so bodoh, kabal lagi begitu dang toh. Jadi bebal itu lawannya orang bijak, harus bijaksana. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Ini hari-hari ini jahat. Orang bersyukur sekali Kang, teman-teman ada di semua. Betapa orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Yesus pribadi. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba Tuhan panggil empat orang, siapkah kita? Gitu ya. Ini hari-hari jahat. Jangan sampai kita tidak menggunakan waktu dan ketika tiba-tiba Tuhan datang, ya bisa saja Tuhan datang. Orang yang tahu toh, bisa 1000 tahun lagi. Toh. Tuhan datang bisa 1000 tahun lagi. Atau bisa 100 tahun lagi. Toh, adik-adik semua. Nggak ada yang tahu. Bisa 10 tahun lagi. Coba pikir, 10 tahun lagi di mana-mana? Di mana? Di mana sekarang adik-adik sekarang? Nanti itu 10 tahun depan itu ada di mana? Ya, yang masuk baru terutama so lulus itu sarjana. Ya, mungkin 10 tahun lagi, so siap-siap nikah mungkin. Tapi belum nikah, sudah Tuhan so panggil. Kira-kira begitu ya. Atau mungkin tahun depan, 1 tahun lagi. Nah, berarti adik-adik semester 3 ini, Kang. Nanti berikut, 1 tahun lagi. Tuhan datang ini. Ya, yang para alumni ini, yang mungkin panitia yang sementara mempersiapkan acara itu pelaksana ini, ada yang semester akhir, Kang. Mungkin tahun depan, KG belum Riki. So, ujian, stomar belum wisuda. Kang, Tuhan datang, sudah gampang, nanti wisuda di sana, no? Gitu kira-kira. Atau bisa saja Tuhan datang besok. Besok pulang dari atau sudah PRMK hari ini, besok sudah kegiatan aktivitas hari Senin, semua persiapan Natal, sebelum Natal Tuhan datang, ya sudah. Mau apa tuh orang? Atau mungkin sekarang, ya bisa saja hari ini, sebentar. Mungkin sementara khotbah, Tuhan datang sudah. Orang yang dengar khotbah ini ya sudah sama-sama terangkat. Oh, rame-rame puji Tuhan. Kira-kira begitu ya. Ada di semua mungkin orang lagi mendengarkan ini. Siapa ini sudah angkat? Mungkin Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah datang. Puji Tuhan. Kan orang tidak tahu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya sudah. Tidak satupun yang tahu kapan dia pergi. Ya. Siapa tahu kapan dia mau pergi? Nggak ada yang tahu. Nah, karena tidak ada yang tahu kapan dia pergi, jadi kita sudah bersyukur Tuhan sudah persiapkan hati kita dengan ketika kita dalam PRMK ini mengambil keputusan untuk hidup di dalam dan bersama Kristus. Itu orang P. Kebanggaan sebagai orang yang sudah ditebus
dengan darah yang mahal itu, torang so imani, torang so berdoa begini, Tuhan Yesus, ampunilah saya segala dosa saya, hidup saya yang lama, sekarang saya mau hidup baru, saya membuka hati, Engkau bertahta dalam hidup kami. Nah, sudah. Itu doa kita semua. Sudah. Soalnya torang so alami. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, sekarang, nah, ini yang dimaksud dengan bagian ini. No, sekarang apa tuh orang mesti baking sebagai tanggung jawab iman? Itu yang Kak bilang, yang saya sudah bilang tadi ya, bilang tadi di awal itu. Itu poin penting yang tidak boleh kita lupakan sebagai tanggung jawab iman kita. Nah, ada cerita, bukan soal cerita ya, tapi ada filosofi ya yang penting di sini yang perlu kita. Dunia ini atau selama kita yang harus kita ambil ada dua, ya, itu keputusan. Nah, dan keputusan ini tentu artinya jangan sampai salah, itu maksudnya ya. Nah, tapi sebelum dua ini ada berbagai mungkin keputusan yang mungkin kalau kita salah, ya, salah dalam pengambilan keputusan itu, misalnya kira-kira begitu ya, mungkin nak masalah misalnya ya, kalau orang salah masak nasi, nasi jadi bubur, oh, hari ini ya penyesalan hanya 1 hari, kan begitu, besok boleh diperbaiki. Tuh. Kalau orang misalnya salah potong rambut, bagunting dan di salon, oh ya mungkin cuma begini. Salah. Itu penyesalan 1 bulan, kan begitu, 1 bulan. Kalau orang salah pilih jurusan, nah kan begitu, ada mungkin yang serta kuliah 1 semester, begitu ya, atau 2 semester, aduh kita rupanya nak cocok di kimia, kita mau pindah fisika, nah begitu ya. Aduh kita rupanya nak cocok di biologi, kita mau pindah fakultas teknik, nah, kita rupanya nak cocok di matematika, kita mau pergi jo di banyak fak menyanyi, pergi geografi jo, kira-kira begitu misalnya kan, setengah mati babah hitung rumus, integral, parsial dan sebagainya toh, integral lipat 1, lipat 2, 3, aduh begitu ya kira-kira begitu. Nah, jadi sudah kita ini mau pindah. Jadi kalau dia salah ambil jurusan, ya mungkin torang 1 tahun torang penyesalan paling toh, atau sama dengan kalau nyandak naik kelas. Paling 1 tahun orang penyesalan. Tapi ada penyesalan yang lebih panjang. Mungkin orang setelah lulus, mungkin orang pikir begini, ya kita akhirnya bekerja di bidang perbankan. Padahal dari MIPA. Oh tidak sedikit loh alumni MIPA yang kerja di perbankan. Tidak sedikit yang tidak jadi guru misalnya. Hanya dia profesi lain. Mungkin bisa di birokrat, ya, dan seterusnya. Ya mungkin ya lebih baik kita masuk fakultas hukum atau FISIP, kita di birokrat sekarang. Mungkin dia pikir sudah masalah sekarang saya ada satu keputusan yang konsekuensinya seumur hidup kita. Itu yang tidak boleh salah mengambil keputusan. Apa itu? Menemukan teman hidup. Nah, begitu Jadi kalau salah mengambil keputusan tentang teman hidup, maka siap-siaplah menderita seumur hidup. Begitu ya. Kalau salah mengambil keputusan dalam hal teman hidup, siap-siaplah menderita. Tapi kalau kita tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, berbahagialah seumur hidup. Tapi itu seumur hidup di dunia ini. Nah, tapi ada lagi keputusan yang jauh lebih penting dari itu. Yang hari ini atau mungkin kemarin atau hari pertama kita sudah imani. Kita sudah ambil keputusan itu.
yakni dengan pertanyaan siapakah juru selamat kita. Kalau orang salah menentukan jalan kehidupan, maka kita bukan saja menderita di dunia ini, tapi menderita sampai kekekalan. No, kekekalan itu jelas, cuma ada dua tanpa kekekalan itu, di sorga dan di neraka. Kalau kita benar mengambil keputusan, sudah sorga orang, ya toh? Sorga jelas seperti yang orang imani, dan itu sudah clear. Menurut saya itu sudah clear bahwa kita sudah dalam jalan yang benar, on the track. Kita sudah berada di jalan yang tepat untuk menuju pada kerajaan sorga. Itu artinya keputusan yang paling penting ini sudah kita ambil. Nah, itu jelas. Nah, kalau ini jelas, berarti dengan demikian kita berada di dalam kebenaran itu sendiri. Dan itu sudah kita lakukan itu. Itu tidak lagi bisa jadi kita sudah teguh, sudah berpendirian teguh untuk keputusan itu. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan seterusnya. Tapi juga teman-teman, ini yang kamu titip dalam persekutuan ini, dalam keputusan yang kedua tadi. Betapa pentingnya menjalin kehidupan dan menentukan siapakah teman hidup kita. Ya. Pergaulan kita ini, teman-teman, sebagai anak Tuhan, ya, pergaulan Tuhan beri pilihan. Jangan sampai pilihan kita dalam menjalani kehidupan ini justru menuju pada jalan yang membuat kita menderita di dunia ini. Dan bahkan menderita di dunia kekekalan itu atau di masa kekekalan itu. Betapa kekinian itu, yang sekarang itu menentukan yang keakanan yang masa datang. Stephen Tong berkata, masa yang akan datang itu ditentukan oleh yang masa kini. Benar bahwa memang kita sedang menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu teman-teman, adik-adik semua, betapa kita penting sekali ya menggumuli setiap anugerah dan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi anugerahnya kita syukuri, tetapi kemudian anugerah hari demi hari yang kita jalani ini, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, pergaulan kita sebagai anak muda, mari kita jadikan sebagai cara atau media yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menjadi berkat. Ya, menjadi sarana untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Betapa kita dituntut oleh Tuhan di masa muda ini untuk boleh menjadikan orang lain yang mungkin sedang menuju pada jalan yang binasa itu, kemudian karena hidup kita, mereka kemudian boleh kembali. Mereka melihat terang Kristus hidup di dalam diri kita. Mereka melihat bagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Maka kita pun menjadi berkat. Kita menjadi mercusuar. Ya, kita menjadi tempat di mana orang melihat, ini saya ada di kegelapan, tapi saya melihat mercusuar, ada pelita di sana, ada terang di sana. Saya dituntun kepada terang itu. Karena siapa? Saya dan teman-teman. Ya, saya. Nah, betapa termasuk dalam konteks pergaulan kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, ya, yang butuh terang yang sesungguhnya itu untuk menerangi kegelapan. Teman-teman, saya mau katakan di sini betapa dunia ini sedang menuju pada kebinasaan. Dunia ini semakin bobrok, dunia ini semakin rusak. Dan butuh orang-orang, butuh mahasiswa-mahasiswa yang kuat, yang teguh, yang tangguh untuk menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sekarang ini sedang terombang-ambing oleh karena dunia ini. Coba tolong bayangkan ini dampak masa pandemi ini, ya.
ada survei terbatas yang dilakukan, betapa ketika anak-anak remaja dan pemuda banyak waktu di rumah, ya, ternyata banyak hal-hal yang mereka lakukan yang justru membuat mereka menuju pada kebinasaan. Ya. Permainan media sosial, menggunakan waktu yang tidak benar, ternyata menjadikan mereka tidak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Relasi antara suami dan istri ketika justru banyak waktu di rumah, survei terbatas juga itu memberikan hasil, itu tidak membanggakan, tidak membahagiakan. Begitu banyak kerusakan-kerusakan hubungan relasi yang terjadi di dalam rumah tangga ini. Dan termasuk kita ada di situ, adik-adik semua. Termasuk adik-adik ada di situ, teman-teman, sahabat-sahabat ada di situ. Dan betapa kalau di dalam rumah tidak beres, apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita? Apa yang terang bikin buat kampus kita yang tercinta ini? Kalau di rumah saja tidak memberikan berkat, menikmati garam dan terang, tidak menjadi mercusuar. Ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita semua. Betapa kita dituntut sebagai follow up daripada TRMK ini. Kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Makanya kita manage waktu dengan baik. Tetapi hati-hati, jangan kita abai pada perintah Tuhan ini buat kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, adik-adik semua, ini pergumulan kita sekarang ini tidak semakin gampang, tidak semakin mudah. Tantangan kita ini tidak lebih gampang, ya. Bayangkan oleh karena masa pandemi ini, teman-teman yang semua super alumni ini, ya alumni atau alumni baru ini sedang berpikir keras ini, ya. Selain memang terbatasnya masuk di dunia ASN, ya, aparatur sipil negara, tetapi di berbagai industri, perusahaan, banyak yang PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak bisa bekerja, sehingga dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari adik-adik semua, teman-teman, sahabat, untuk bisa mendapatkan income, pendapatan, dengan cara bekerja keras, berusaha sedemikian rupa. Ini tantangan yang besar. Nah, belum lagi yang kuliah, ya. Dengan kompetisi sekarang ini, ya, tidak gampang untuk menciptakan dan menghasilkan alumni yang berkualitas, ya. Ini model daring begini kan, kuliah daring ini kan, tetap saya ngajar juga. Saya tahu bagaimana kualitas yang bisa dihasilkan dari kuliah daring. Tapi oke, kita tidak mungkin melawan apa yang memang harus kita jalani sekarang ini. Tapi kualitasnya mari kita terus gumuli dan kita kerjakan apa yang memang harus kita kerjakan. Maka di dalamnya dan melaluinya kita akan menjadi berkat. Nah, termasuk dalam pergaulan kita sebagai anak muda, ya. Jadi kita mendapatkan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bim salah bim, dapat nyanda. Kalau Kak B saya punya materi itu misalnya itu harus dimulai dari persahabatan, ya. Persahabatan. Baru kemudian di friendship dulu, begitu, ya. Di dalam friendzone, ya, di zona-zona persahabatan, baru friendshipnya baru kemudian masuk ke dalam pacaran, ya. Setelah pacaran baru masuk dalam pernikahan. Jadi itu urut-urutannya, ya. Friendzone-nya, baru friendship-nya, baru kemudian masuk ke dalam pacarannya, baru kemudian pernikahan. Dan itu semua dibawa dalam doa. Doa. Semua itu. Jadi kalau kita dengan setia kepada Tuhan, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh terus berhikmat, firman menjadi kekuatan kita hari demi hari, yang sama saya bilang tadi dari awal, betapa HPDT itu secara vertikal, maka horizontal kita, relasi-relasi kita itu akan berbuah. Ya, jadi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ingat, satu,
Yakin itu, tetapi kita harus punya tanggung jawab. Percaya kepada dia berarti ada tanggung jawab untuk kita jalani sebagai orang percaya. Dengan demikian, maka anugerah Allah akan menolong dan memampukan kita. Biarlah PRMK hari ini, kemarin dan kemarin dulu sepanjang 3 hari, betul-betul menjadikan kita, terutama adik-adik Mas Sobat, untuk ketika ada di rumah, ada perubahan hidup. Ya. Mulai besok ambil komitmen saat teduh secara teratur. Ya. Punya waktu doa secara teratur dengan Tuhan. Punya waktu baca Alkitab secara teratur. Ini akhir tahun. Usahakan 1 kitab selesai. Mulai bulan Januari, programkan dalam diri. Saya punya doa-doa khusus dan saya punya waktu untuk baca Alkitab secara berurutan. Ya, komitmen 1 tahun, Tuhan berkenan, Tuhan sayang 1 tahun kelar satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, puji Tuhan. Maka di sana kita punya kekuatan yang luar biasa. Dan dengan demikian, maka kita akan terus menjadi berkat. Karena kita kuat secara internal, ya. Ya, kita punya kekuatan baru untuk kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, selamat melanjutkan tugas dan panggilan kita, adik-adik masa baru. Ya, ini semua dekat ujian semester barangkali. Ya, ini masa mungkin masa tenang atau apa namanya, banyak berdoa. Ya, memasuki masa menyambut Natal Yesus Kristus, hidup tetap sederhana. Ya, sambut Natal Tuhan Yesus ini dengan sederhana, tapi hati kita tetap gegap gempita, sorak-sorai sukacita. Itu tuh hati, ya. Bukan di makanan, bukan di dekorasi, bukan di lampu, ya, tetapi hati kita itu yang sungguh-sungguh punya gegap gempita. Kita bersukacita sungguh-sungguh karena Dia sudah datang dan Dia yang akan datang untuk kita. Tatap tahun baru ke depan sebagai tahun pengharapan adik-adik semua. Karena di sana berkat Tuhan disiapkan untuk kita semua. Kita percaya bahwa Allah tidak akan tinggalkan adik-adik semua, ya. Ini semester 1, semester 2 ke depan Tuhan juga bimbing. Ya, kita berdoa masa pandemi ini boleh selesai, ya. Tapi biarlah Tuhan yang berkarya di tengah-tengah masa pandemi ini dan kita tetap setia dan taat mengerjakan tugas dan panggilannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai semua adik-adik mahasiswa baru, tapi juga semua adik-adik kakak-kakak, ya, panitia, alumni, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu diberitakan. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu meneguhkan, mengingatkan, bahkan menegur kami, supaya kami hidup senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Jadikan kami berkat, garam, dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak, bobrok, dan rusak ini. Tapi kami terus berdoa kepadamu, jadikan kami anak-anak Tuhan yang memperbaharui dunia ini. Sehingga ketika Engkau datang ke dalam dunia ini, kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Engkau tugaskan, percayakan kepada kami. Kami berdoa supaya kami boleh berhasil dalam studi kami. Kami akan terus memulai perkuliahan kami, tugas-tugas kami, tatap muka kami, ataupun virtual, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, memberkati panitia, memberkati pekerja alumni yang sudah berjari lelah untuk PRMK yang ke-30 ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada petugas acara. Ya, disampaikan terima kasih kepada pembicara, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama doa syafaat yang juga akan dituntun oleh pembicara kita saat ini, Kak Martin Tombek. Silakan, Pak. Ya, jadi selanjutnya
Selanjutnya kita akan ikuti bersama doa yang akan dibawakan oleh pembicara kita juga saat ini, yaitu Kak Martin Tabek. Silakan Kak. Doa syukur ya. Halo. Doa syukur ya. Iya Kak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali datang kepadamu. Betapa Engkau memberi kami infinite love, kasih yang tidak terhingga, kasih tidak terbatas. Tuhan, terima kasih karena kami sungguh percaya Engkau yang sudah menganugerahkan kami kasih ini. Oleh karena itu Bapa, kami meresponi kasih ini dengan hidup mau taat kepadamu. Menjadi mahasiswa yang sehat, yang taat, yang hebat, yang menjadi kebanggaan keluarga orang tua kami. Menjadi mahasiswa yang setia dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Menjadi seorang mahasiswa yang sungguh-sungguh punya komitmen untuk mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya dan membenci dosa lebih daripada segala-galanya. Oleh karena itu Bapa, kami mensyukuri, mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang indah yang kami boleh nikmati untuk kami sekarang ini. Bapa, kami berdoa untuk Sivitas Akademika Fakultas MIPA. Engkau memberkati dekan, para pembantu dekan, ketua-ketua jurusan dan program studi, para sekretaris jurusan, para kepala bagian, kepala unit di kampus Fakultas MIPA Unima. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kiranya diberi motivasi oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan terus menjadi berkat, termasuk seluruh dosen. Tuhan berkati semua dosen di kampus ini, agar sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk tidak sekedar mengajar, tetapi sungguh-sungguh mendidik mahasiswa. Tuhan terima kasih, terpujilah Engkau. Berkati semua staf akademik, semua staf tata usaha di kampus ini, di fakultas ini. Kami sungguh percaya Tuhan menyertai dan menolong. Tapi juga berkati seluruh mahasiswa di fakultas MIPA ini. Kami percaya Engkau akan berkenan memberkati semua adik-adik mahasiswa yang sedang belajar, yang sedang berupaya untuk menggapai cita-cita. Tuhan, di UPK MKF MIPA ini juga kami berdoa secara khusus agar Tuhan memberkati. Di wadah inilah begitu banyak adik-adik mahasiswa yang sedang dibina, banyak alumni yang pernah dibina, banyak teman-teman semua sahabat-sahabat yang dengan penuh sukacita dibentuk bersama-sama dalam pelayanan di UPK ini. Kami sungguh percaya Tuhan berkenan menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk mahasiswa baru yang hari ini ikut PRMK. Persembahkan hidup hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa untuk seluruh tim kerja, panitia, dan pengurus UPK yang berjeri lelah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah kiranya oleh Bapak. Kasih Bapak, hari ini dalam ibadah penutup ini, adik-adik teman-teman yang sudah juga melayani Engkau sudah percayakan pelayanan untuk teman-teman adik-adik kami. Berkatilah kiranya semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati negeri kami, berkati bangsa kami ini, agar terus melalui pemerintah yang kami percayakan sekarang ini, mereka boleh melakukan segala tugas kewajiban tanggung jawab untuk kesejahteraan warga masyarakat di negeri kami ini, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota di daerah kami. Terima kasih. Berkati tugas dan tanggung jawab kami, masing-masing gereja kami, interdenominasi atau gereja denominasi apapun. Kami percaya Tuhan mengutus kami di gereja kami masing-masing untuk membangun gereja. Kami percaya Tuhan menyertai dan menolong kami. Jangan jauhkan kami dari ikatan-ikatan gereja kami.
Tapi biarlah kami dengan kami melayani di kampus, kami akan semakin memberi dampak dan pengaruh di gereja kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami menjadi berkat dan garam di tengah-tengah keluarga kami. Berkati orang tua kami, mama papa kami. Berkati adik kakak kami, oma opa dan orang-orang yang dekat di hati kami. Berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga. Berkati juga supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Khususnya juga kami berdoa untuk semua alumni. Begitu banyak alumni yang pernah dibina, dibentuk di UPK MIPA ini. Mereka sudah bekerja di mana-mana, mengabdikan diri di mana-mana. Dari tempat ini kami berdoa, dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing sekarang ini. Kami berdoa untuk mereka, para alumni, bersama mungkin dengan keluarga mereka, pekerjaan mereka, karir mereka. Berkatilah mereka. Jika engkau mendapati ada alumni yang sudah mulai menyimpang, sudah mulai jauh dari Tuhan, Tuhan ingatkan mereka. Ingatkan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terjebak dalam kejahilan, hidup yang penuh sesat, nafsu dunia yang menekan, pasal kedengkian, jerat kejahatan dan kebencian. Yesus, kaulah segalanya, kau berikanku hidup yang baru. Kau telah mati bagiku untuk tebus setiap dosa.
I've been looking for a reason. I've been longing for a purpose. Losing all my meaning. Run out of excuses. Lord, it's hard to know you. I don't always see your plan. Holiness is calling me, so take me as I am. 'Cause you are my everything. You are the song I sing. I'll do anything for you. Teach me how to pray, to live a life of grace. I'll go anywhere with you. Jesus, be my everything. Lord, I get so tired of the struggle within. I settle in complacency, and I'm way down in my sin. So lead me past the motion, 'cause they change with the wind. Want to be a true disciple. Today, let's use your hand. 'Cause you are my everything. You are the song I sing. I'll do anything for you. Teach me how to pray, to live a life of grace. I'll go anywhere with you. You are my everything. You are the song I sing. I'll do anything for you. Teach me how to pray, to live a life of grace. I'll go anywhere with you. Jesus, be my everything. Jesus, be my Wah, saudara-saudara, ternyata sudah 30 kali ya PRMK UPKMK FMIPA diadakan. Dan tak terasa juga teman-teman, di saat ini kita telah berada di acara yang terakhir PRMK ke-30 UPKMK FMIPA Unima. Saudara, saya percaya selama 3 hari kegiatan PRMK ke-30 ini ada banyak hal yang boleh kita dapatkan, baik dari peserta maupun panitia. Dan saat ini
kita akan mendengarkan bersama kesan dan pesan panitia PRMK ke-30 bahkan pun peserta PRMK ke-30. Dan yang pertama kita dengarkan kesan dan pesan PRMK ke-30 oleh panitia yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia Emor, panitia semester 3 jurusan Matematika. Disilakan. Shalom Elhem. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Emor. Kesan dan pesan saya tentunya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya sampai kegiatan PRMK boleh terselesaikan dengan segala baik, dan saya pun sangat mengucap syukur karena dipercayakan sebagai anggota publikasi dan dokumentasi. Itu adalah suatu kebanggaan bagi saya. Dan yang saya dapatkan dalam menjadi panitia yaitu dalam mengisi acara, meskipun latihannya hanya singkat, hanya beberapa hari, tetapi saya diajarkan untuk berlatih sekeras mungkin, taat, setia. Bahkan ketika dalam evaluasi, lewat evaluasi itu saya belajar dari kesalahan, apa yang kesalahan saya rubah, saya memotivasi saya untuk lebih semangat belajar, untuk lebih semangat mengikuti kegiatan ini, mengikuti pelayanan ini. Dan saya diajarkan untuk menjadi hati seorang hamba, terlebih saat teduh bersama, dan juga diajarkan untuk memberitakan Injil lewat amanat agung, lewat kelompok pemuridan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu adalah kesan yang saya dapatkan, terlebih ketika kita mengandalkan Roh Kudus, pasti kita akan diberi kekuatan. Dan pesan saya untuk teman-teman mahasiswa baru adalah kita ada di saat ini, ada di kegiatan ini, itu bukan secara kebetulan, tetapi karena atas penyertaan Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita boleh mengikuti kegiatan ini. Dan saya berharap kita keluar dari zona nyamannya kita ikut pelayanan Tuhan, kita memberitakan amanat agung di mana-mana. Karena rugikan kalau kita sudah tahu keselamatan dari Tuhan Yesus, tetapi orang lain di luar sana belum mengetahui apa itu keselamatan. Jadi saya berharap teman-teman boleh melayani Tuhan, melayani sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan teman-teman. Ya, puji Tuhan, itulah kesan dan pesan dari Panitia PRMK ke-30 PKMKF MIPA Unima. Selanjutnya kita dengarkan kesan dan pesan dari peserta PRMK ke-30 PKMKF MIPA Unima yang akan disampaikan oleh Saudara Milandus Henduk, mahasiswa semester 1 dari jurusan Kimia. Silakan. Shalom. 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 Nah, terima kasih atas kesempatan dan kesan saya mendapatkan banyak pelajaran serta motivasi untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bersyukur juga karena saya memiliki kesempatan untuk acara PRMK ini, karena dengan ini kami boleh diingatkan untuk terus bertahan dalam Tuhan dengan kekudusan dan kesucian kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah di PRMK ini kita bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Dan pesan saya, semoga kegiatan di tahun yang akan datang bisa dilaksanakan secara offline supaya di dalam offline ini kita boleh bertemu dan sharing lebih mendalam lagi. Itulah kesan dan pesan saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Itulah kesan dan pesan dari peserta
dan juga panitia ya PRMK ke-30 UPKM FMIPA Unima di saat ini. Dan saudara, kemarin kita telah mengikuti materi dan kita tahu ada kuis ya yang dilakukan oleh panitia, dan pemenang kuis dalam materi kemarin yaitu adik Elviliasara Manikome dari jurusan matematika semester 1. Banyak selamat Dek, dan Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk hadiahnya akan dibagi, panitia akan menghubungi saudari dan akan memberikan hadiahnya. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan mengetahui, tapi teman-teman mungkin sudah tahu karena sudah di-share oleh operator kita saat ini, tapi mari kita sambut dengan meriah King and Queen PRMK ke-30 UPKMK FMIPA Unima. Ini dia King PRMK ke-30 yaitu Milanda Senduk jurusan Kimia dan Queen Saudari Elsie jurusan Biologi semester 1. Banyak selamat adik-adik King and Queen PRMK ke-30. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kami berharap teman-teman yang ada ini tetap terlibat dalam kegiatan PRMK, maksudnya tetap terlibat dalam kegiatan UPKMK FMIPA Unima dan tetap bersama-sama melayani Tuhan. Dan untuk hadiahnya, sama seperti pemenang door prize, kami panitia akan menghubungi teman-teman setelah acara dan akan diberikan hadiahnya. Selanjutnya, saudara, kita akan ikuti bersama penutupan kegiatan penyegaran rohani mahasiswa Kristen yang ke-30. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan fakultas, oleh Ibu Dr. Masyurara MSI, selaku pembantu Dekan 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Kepada Ibu disilakan. Halo, selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam, Ci. Maaf ya, Ci, dari dalam perjalanan ini, kita mundur. Dalam perjalanan ini, halo? Iya, Ci. Ya, bisa kedengaran, Ci. Sebentar ya. Baik, Ci. Sebentar sedikit lagi, Ci mau masuk mobil dulu, baru Ci bicara ya. Iya, Ci. Oke. Selamat sore semuanya. Minta maaf ya, gelap sedikit. Penyanyi dalam mobil ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kegiatan PRMK sudah selesai. Selama 3 hari kalian sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan yang diikuti tidak akan lalu dengan sia-sia seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak hamba Tuhan atau penginjil Martin Tombem yang bagi-bagi sekali sempat ikuti, di mana mengajarkan pada kalian bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana memilih teman hidup, menjadi pekabar Injil, dan semoga selama 3 hari kegiatan yang kalian ikuti itu ada manfaat bagi diri Anda sendiri. Mahasiswa baru yang pertama kali baru mengikuti kegiatan ini, menjadi bekal Anda selama kuliah di Unima, khususnya di FMIPA Unima, agar supaya Anda bisa membawa diri Anda dengan baik. Jadilah mahasiswa yang jadi teladan bagi teman-teman, jadi terang bagi teman-teman kalian. Pilih pergaulan teman pergaulan
yang baik, yang seiman. Jadi pekabar Injil kepada teman seiman atau yang belum kenal akan kebenaran Tuhan. Melalui perbuatan Anda, tingkah laku, sikap itu menjadi pekabar Injil bagi mereka. Jadi saya sebagai pembantu Dekan 3 mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras selama 3 hari sehingga acara RDK ini boleh selesai dengan baik yang ke-30. Semoga membawa berkat bagi kita semua dan juga sebagai kami dari bidang 3 menganjurkan memasuki Natal 2020, tahun baru 2021, mohon menghindari kerumunan, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Di rumah saja, enggak ada tuh konvoi-konvoi iko temang, oh karena mau malam tahun baru mesti ikut konvoi. Mudah-mudahan karena Anda adalah orang akademis, tunjukkanlah bahwa Anda ini adalah terang bagi teman-teman yang ada di sekitar Anda. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi akan kegiatan kemahasiswaan untuk peningkatan iman dan saling memberikan penguatan kepada teman sebagai mahasiswa supaya Anda boleh sukses nanti di dalam perkuliahan selama Anda kuliah di Unima, khususnya di FMIPA. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini tanggal 20 kegiatan PRDK ini ke-30 secara resmi ditutup. Terima kasih. Shalom. Selamat sore. Shalom. Shalom, Ki. Terima kasih banyak. Jadi demikianlah kegiatan PRMK ke-30 telah ditutup secara resmi oleh pimpinan fakultas kita, oleh Ibu Dr. Masya Warara MSI. Dan terima kasih, Ki, hati-hati di perjalanan. Dan selanjutnya kita ikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Sekretaris Panitia PRMK yang ke-30, dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Martin Boinser. Pada saudara disilakan. Kami sekolah perumahan. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kegiatan penyegaran rohani mahasiswa Kristen yang ke-30 dari hari pertama sampai sekarang dapat terlaksana dengan baik. Saya mewakili seluruh panitia PRMK yang ke-30 mengucapkan terima kasih kepada pembicara-pembicara yang telah menjadi saluran berkat bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan bersama keluarga, memberkati pekerjaan, dan juga pelayanan. Ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan fakultas, kepada Ibu Pembantu Dekan 3 yang boleh hadir saat ini, Dr. Masya Warara MSc, sehingga dapat boleh berjalan dengan baik. Ucapkan terima kasih juga kepada semua pembina-pembina UPK MKF MIPA yang terus membina kami sehingga kegiatan di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Ucapkan terima kasih BEM FMIPA Unima, HMJ CF MIPA, UKM dan lembaga kemahasiswaan lainnya di lingkup FMIPA yang telah mendukung kegiatan kami. Ucapkan terima kasih juga kepada BPMK Unima, UPK se-Unima, dan mitra pelayanan ada GMKI, Perkantas, dan juga LPMI yang boleh hadir pada kegiatan saat ini. Ucapkan terima kasih juga kepada semua kakak-kakak alumni UPK MKF MIPA yang terus menopang pelayanan di UPK MKF MIPA, terutama kegiatan di saat ini lewat doa maupun dana. Ucapkan terima kasih juga kepada keluarga Profesor Dr. Palilingan MS yang telah boleh menyediakan tempat ini kepada kami
untuk melaksanakan kegiatan PRMK yang ke-30. Diucapkan terima kasih juga kepada semua peserta kegiatan penyegaran rohani mahasiswa Kristen yang ke-30 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini selama 3 hari. Kami panitia berharap biarlah kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani aktivitas di dunia kampus, dan marilah kita menjadi mahasiswa Kristen yang berdampak, dan marilah kita sama-sama mengerjakan visi Allah, amanat agung Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, itulah ucapan terima kasih yang telah disampaikan oleh Saudara Martin Bonsera selaku Sekretaris Panitia PRMK yang ke-30. Saudaraku, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu, hiduplah dalam kasih Allah, maka Allah akan tetap ada bersama-sama dengan kita dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Kami, Panitia PRMK yang ke-30 bersama dengan seluruh pengurus UPKMK FMIPA Unima, sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun dalam situasi pandemi, kami boleh mengadakan PRMK yang ke-30, walaupun berbeda dengan tahun sebelumnya, kami sangat mengucap syukur karena kami dan juga kami bangga karena kami adalah generasi daring. Ya, bersyukur teman-teman karena kasih yang tak terbatas itu. Untuk itu kami, Ketua Sekretaris dan Bendahara UPKMK FMIPA Unima bersama dengan Panitia Inti PRMK ke-30 akan membawakan lagu tema yaitu Infinity Love. Silakan kepada KSB dan Panitia Inti. oleh belenggu dosa, tapi sekarang menjadi ciptaan baru.
bersyukur Tuhan untuk kasih yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih yang Kau berikan. Ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami, sehingga kami, panitia PRMK, serta bahkan pun seluruh orang yang boleh menuntun, boleh mengikuti PRMK yang ke-30 ini, sampai saat ini itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, dan kami bersyukur juga kepadamu untuk ibadah tutup PRMK yang ke-30 boleh terlaksana dengan baik, semua karena penyertaan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biar kiranya apapun yang kami dapatkan selama PRMK ke-30 ini dapat menolong kami, lebih khusus mahasiswa baru dalam menghadapi dunia kampus, kiranya Engkau menolong mereka menjadi dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dan inilah kami dalam ungkapan syukur kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kegiatan penyelenggaraan rohani mahasiswa Kristen yang ke-30 UPK MKF MIPA Unima. Sampai bertemu di kegiatan PRMK ke-31 tahun 2021. Dan akhirnya, Tuhan Yesus memberkati. Memberkatimu juga. Dan selanjutnya kita akan mengambil dokumentasi bersama. Dan bagi teman-teman yang ada di dalam room ini, silakan membuka fitur video kalian atau start video kalian agar supaya bisa dilihat wajah-wajah. Dan kita akan mengambil dokumentasi bersama. Dan bagi teman-teman yang punya fitur hati atau bentuk love, silakan berikan hati kalian dan kami akan men-screenshot. Oke, berikan hati kalian dan 3 dan ya berikan hati kalian. Berikan hati kalian semuanya. Ya, 3, 2, 1. Ya, slide kedua. Berikan hati kalian. Berikan hati yang tak terbatas. Itu dari Tuhan. Dan 1, 2, 3. Oke. Disampaikan terima kasih kepada kita semua yang boleh terlibat dalam kegiatan PRMK yang ke-30. Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini kita akan membuka Angel and Sheep yang telah kita doakan selama 3 hari dari awal, dari hari Jumat sampai hari Minggu ini, dan akan dipimpin oleh seksi acara. Dipimpin oleh PJ Harian ya. Dan bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Saya Petri Kawilarang, MC ibadah tutup saat ini. Oke, jadi saat ini kita akan membuka Angel and Sheep yang kalian doakan selama 3 hari ini. Jadi akan dimulai di pengurus ya.
Panitia PRMK maksudnya. Dari Ella, siapa yang saudari doakan selama 3 hari ini? Ella, siapa yang Anda doakan selama 3 hari ini? Siapa shipmu? Oke, jadi untuk sahabat doa saya atau lain itu ada adik dari mahasiswa semester 1 biologi, tapi untuk namanya nggak ingat, cuman dia mahasiswa biologi semester 1. Oke, terima kasih. Mungkin dilupakan. Jadi selanjutnya Putri, siapa shipmu? Oke, jadi saya doakan selama kegiatan PRMK, yaitu seluruh peserta yang ikut PRMK ke-30. Thank you. Oke, terima kasih Putri. Dari Cia, Ketua Panitia. Oke, terima kasih. Jadi shift saya selama 3 hari ini seorang laki-laki yang sementara menyelesaikan studi. Siapa dia? Kakak Leonardo Pandensolang. Yeay. Bilang, jadi bilang apa angelnya? Adik Tessa Lonto. Tessa Lonto. Terima kasih terima kasih Kak Leo untuk doanya. Selanjutnya itu Fernando Kawatu. Oke, yang kita doakan selama 3 hari ini yaitu ada Koordi Penginjilan UPKMK FMIPA tahun ini yaitu Rosita Sangkung. Terima kasih untuk doanya. Selanjutnya itu Martin, Sekretaris Panitia PRMK, doakan. Jadi saya mendoakan mantan Ketua UPK tahun lalu Kak Ian. Jadi Ketua periode 2000 tahun lalu didoakan oleh Martin. Kak Ian mendoakan siapa? Mendoakan seorang panitia di Adelaide. Oke. Adelaide ada di sini ya? Panitia PRMK. Oh ada. Adelaide mendoakan siapa? Mendoakan Aprilita Lumanau. Terima kasih. Oke, terima kasih deh. Selanjutnya kalau untuk Astri. Astri mendoakan siapa? Astri. Kita lanjut. Sisil mendoakan siapa? Saya mendoakan adik PA saya yang Majesty. Luar biasa. Terima kasih untuk doanya.
Selanjutnya Nadia mendoakan siapa? Jadi saya mendoakan Thank you adik untuk doanya. Yolanda Manopo kakak. Jadi Yolanda Manopo, terima kasih. Selanjutnya Ersa Somba. Ersa Somba mendoakan siapa? Somba. Jaringan. Kalau untuk Elvi mendoakan siapa? Elvi Liasara. Saya mendoakan teman saya. Banyak teman saya, sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat yang satu SMK dengan saya waktu masih di SMK. Oke, terima kasih, Dek. Terima kasih, Elsie. Selanjutnya itu Febri Abua. Febri Abua mendoakan siapa? Mas Imu. Lagi saya doakan adik Daniel. Yeay, terima kasih. Terima kasih untuk doanya. Sekarang Bendahara Panitia Putri Christopher mendoakan siapa? Terima kasih. Jadi saya mendoakan seorang kakak yang luar biasa. Wow. Kak Febri Abua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Elsie. Elsie mendoakan siapa, Dek? Selama 3 hari ini. Selama 3 hari ini, Kak, saya mendoakan semua kakak-kakak panitia agar senantiasa diberikan kekuatan dan semangat terus. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Queen, hidup Queen. Selanjutnya ini ada Gloria Kapulika. Gloria Kapulika mendoakan siapa? Mungkin tidak ada ya. Selanjutnya Jili. Jili mendoakan siapa? Jili. Jili. Hai Jili. Jili. Oke, kita lanjut. Johan mendoakan siapa? Kak Saya Susan. mendoakan kedua orang tua saya yang sedang sakit. Siapa, Dek? Saya mendoakan kedua orang tua saya yang sedang sakit sekarang ini. Wow, terima kasih, Dek. Oke, kita Terima lanjut. kasih. Sekarang Milando mendoakan siapa? Kegiano. Halo Milando. Halo Milando. Dia mendoakan siapa? Saya mendoakan kakak PA saya bersama panitia.
Yeay, terima kasih Kak Saskia. Terima kasih. Terima kasih deh untuk doanya. Selanjutnya Monica Luntung. Monica Luntung mendoakan siapa? Monica Luntung mendoakan siapa? Kita lanjut. Sherlyn. Sherlyn mendoakan siapa? Terima kasih. Saya mendoakan Christine Kindangan. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang untuk Sisili. Sekarang Vita Montolalu. Vita Montolalu mendoakan siapa? Saya mendoakan kakak-kakak panitia, kakak PA, dan salah satu teman kelas saya. Terima kasih. Thank you deh, terima kasih. Kakak Cia mengucapkan terima kasih kata. Selanjutnya siapa sisa di sini? Sisili, ini siapa? Nia mendoakan siapa? Terima kasih. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sudah dibuka Angel and Ship-nya, jadi bukan cuma sampai di sini, kalian boleh saling menanyakan kabar dan sebagainya dengan Angel dan Ship kalian, bahkan juga bisa saling mendoakan kembali. Terima kasih Terima kasih Jili. Gili. Kalian bisa saling memanggil atau saling menguatkan satu sama lainnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada sudah selesai. Oke teman-teman, jadi tak terasa kegiatan PRMK ke-30 sudah selesai, segala rangkaian sudah selesai, tapi masih juga ada tanggung jawab dari panitia, yaitu untuk pembagian sertifikat online atau e-sertifikat. Jadi bagi mungkin peserta yang sudah join di PRMK ini tapi belum mendaftarkan diri di link pendaftaran, itu segera mendaftar. Nah, apa-apa sudah selesai tapi mendaftar, karena untuk pembuatan e-sertifikat dan akan dikirimkan ke email adik-adik. Oke. Dan sampai bertemu di PRMK ke-31 di mana mahasiswa baru semester 1 tahun ini akan dipersiapkan menjadi panitia ke-31. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan kami akan mengakhiri room kali ini. Sampai berjumpa teman-teman. Oh iya, jadi karena kegiatan UPK, agenda UPK di tahun 2020 ini. Oke, jadi karena kegiatan UPK atau agenda UPK MKF MIPA Unima telah berakhir di hari ini, maksudnya kegiatan UPK MKF MIPA Unima di tahun 2020 telah berakhir di kegiatan ini, dan sampai bertemu di kegiatan UPK MKF MIPA Unima, agenda UPK MKF MIPA Unima di tahun depan, tahun 2021. Untuk itu, terimalah salam dari kami. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.